Assalamualaikum. Kembali bersama Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran yang keempat. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang keempat. 1. Dengan mengamati gambar peta, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. 2. Dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. 3. Dengan eksplorasi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. 4. Dengan membaca, siswa diharapkan mampu menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. 5. Dengan membaca, siswa diharapkan dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran keempat. Perhatikan denah kandang kelinci berikut ini. Tata letak bangunan, sanitasi jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Mari mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama adalah kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Silakan kalian lengkapi luasnya, batas-batasnya, keadaan alam. Kalian bisa menggunakan peta pada pelajaran sebelumnya untuk melengkapinya. Dan kalian bisa melihat pembahasan dari bagian ini pada akhir video ini. Selanjutnya, kalian juga diminta melengkapi kondisi geografis Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Maluku, dan kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Silakan kalian lengkapi terlebih dahulu, nanti kalian bisa cocokkan dengan pembahasannya pada bagian akhir video ini. Sekarang mari berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu atau dengan anggota keluargamu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari Bapak Ibu guru atau orang tuamu di rumah. Contoh, kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa,
sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang ataupun pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografisnya yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Nah, itulah contoh hasil diskusi yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian lengkapi lebih lanjut. Sekarang mari mencoba. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Kalian bisa menggambar peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggal kalian secara sederhana. Berikut adalah contohnya. Nah, luas letak dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Mari membaca. Gotong royong, modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera dengan bergotong royong. Segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Sekarang mari kita berlatih. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan yang baru saja kalian baca. Contoh paragraf yang pertama, kita bisa menemukan ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Untuk paragraf yang kedua, kita bisa temukan bahwa ide pokoknya adalah dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian untuk paragraf ketiga, kita bisa menemukan bahwa ide pokoknya adalah prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Ayo menulis. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Contoh ide pokok yang pertama. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian lanjutkan kalimat ini dengan tambahan kalimat pengembang. Bapak yakin kalian bisa menuliskannya dengan baik. Begitu juga untuk ide pokok berikut ini.
yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Silakan kalian tambahkan kalimat pengembangnya. Nah, sekarang mari mengamati. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, sekarang ayo kamu renungkan. Yang pertama, dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Yang kedua, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Coba kamu berikan contohnya. Kamu juga bisa bekerja sama dengan orang tuamu. Ceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang kamu lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Semoga kalian bisa memahami materinya dan bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.